Sudah pasti tahu dong, Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Shalom, selamat malam hai listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari jalan kebagian nomor 27C Samarinda, dipancarluaskan di Radio Heartline FM, your family station, dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda dan tentunya dengan setia disponsori oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Seperti biasa tentunya dalam program ini mengundang Anda untuk terlibat aktif di jalur WhatsApp di 0811 587028, di 0811 587 028, dan di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594. Seperti biasa tentunya dalam program ini kami mengajak Anda untuk juga terlibat aktif untuk dapat memahami arti peduli dan berbagi. Karena tentunya tujuan dari Mission Care Chapter Samarinda menghadirkan program ini untuk kembali mengingatkan kita, menambah wawasan kita, memperdalam dan juga memberikan lebih luas lagi pandangan untuk peduli dan berbagi. Pastinya sudah terhubung dengan narasumber melalui jalur video call bersama narasumber kita malam hari ini, Bapak Yes Timotius Asa sebagai penatua dan juga sebagai sekretaris 1 Badan Pengurus Pusat Mission Care, sebagai Wakil Presiden Chapter Mission Care Samarinda, dan juga aktivis di lembaga-lembaga pelayanan. Langsung sapa melalui video call. Shalom, selamat malam Pak Yes. Shalom, selamat malam para pendengar yang diberkati Tuhan. Iya, shalom. Dan tentunya topik malam hari ini menarik karena Pak Yes mengangkat topik mereka juga disayang Tuhan, yang diambil dari Yunus 4 ayat 6 sampai 11. Tentunya sebelum Pak Yes menyampaikan kabar sukacita kepada kita malam hari ini, Mer mengundang Pak Yes untuk dapat membuka kita di dalam doa. Silakan Pak Yes. Harusnya pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepadamu, karena kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan telah jaga pelihara lindungi kami dalam menjalankan semua aktivitas hidup sepanjang hari ini. Dan malam hari ini Tuhan perkenankan pula bagi kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Roh Kudus menghadiri siaran ini, sehingga hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan diberkati dan akan menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bung Mayer juga yang akan memandu siaran ini akan diberkati. Bahkan para pendengar siaran radio ini juga akan diberkati, sehingga kehidupan mereka berubah menjadi berkat bagi orang banyak. Ampunilah dan suci kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya kepada Pak Yes Timotius Asa, waktunya dipersilakan. Halo listener, pendengar yang diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita pelajari malam ini, saya ambil dalam Yunus pasal 4, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Allah berkata demikian, lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ular yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-11. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Pendengar yang diberkati Tuhan, beberapa bulan terakhir, dari 2022 sampai dengan Februari 2023, kita disuguhkan dengan sebuah peristiwa persidangan yang berlangsung sangat menegangkan dan harap-harap cemas. Saya tidak perlu menyebutkan kasus apa, tapi ada sebuah hal yang bisa kita pelajari dari persoalan ini, ketika kemudian sebagian besar masyarakat berharap terdakwa ini mendapatkan vonis yang sangat berat. Ketika tuntutan yang disampaikan oleh jaksa dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka kemudian masyarakat pun berharap hakim akan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Dan ternyata hakim menjatuhkan hukuman yang sangat maksimal dari peristiwa yang terjadi itu. Apa yang terjadi ketika hal itu diputuskan oleh hakim? Seolah-olah semua orang yang berharap ini bersorak, bertepuk tangan, karena harapan mereka begitu tercapai. Nah, perilaku seperti ini ternyata masih ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kalau kita mau kaitkan dengan bacaan kita pada malam hari ini, perilaku seperti itu hendaknya tidak ada. Seperti tema yang kita lihat malam ini, mereka juga disayang Tuhan. Mari kita melihat tentang apa situasi dan kondisi yang diperhadapkan kepada Yunus dengan sebuah kota yang sangat besar, disebut kota Niniwe, kota yang sangat besar, berpenduduk kurang lebih 200.000 jiwa, dan penduduk yang ada Niniwe ini begitu jahat, tidak berkenan kepada Tuhan karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan karena kejahatan itulah maka Tuhan merancangkan untuk Niniwe ini dihukum oleh Allah. Tapi sebelum dihukum oleh Allah, Allah berinisiatif
untuk menyuruh Yunus agar menyampaikan seruan pertobatan di Niniwe. Karena ternyata sekalipun Allah merancangkan untuk orang-orang ada di Niniwe untuk dihukum, tapi Allah tetap mengasihi mereka dengan sebuah upaya untuk mereka harus diberitahukan tentang kejahatan mereka agar mereka melakukan pertobatan. Dan ketika mereka melakukan pertobatan, maka kemudian mereka tidak akan dihukum. Pendengar yang diberkati Tuhan, kitab Yunus salah satu dari ke-12 kitab nabi-nabi kecil. Yunus namanya berarti merpati. Menurut 2 Raja-Raja 14 ayat 25, Yunus anak dari Amitai. Makanya dia diberi nama Yunus bin Amitai, artinya Yunus keturunan dari Amitai. Dia berasal dari Gad-Hefer, suatu daerah di antara tanah Sibulon dan Naftali. Itu bisa dilihat dalam Yosua pasal 19 ayat 13 di Israel Utara, daerah itu. Yunus menjadi nabi pada waktu Israel Utara atau Samaria diperintah oleh Yerobeam, anak daripada Yoas, dan bisa dilihat dalam 2 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-23. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yunus kemudian mendapat sebuah perintah dari Allah untuk dia pergi ke Niniwe, meninggalkan tempat lahirnya di Samaria. Dia disuruh ke arah timur laut, yaitu Niniwe, untuk menyerukan pertobatan. Daerah ini sekarang ini adalah dari wilayah Irak, daerah Mesopotamia. Tetapi Yunus tidak ke daerah timur laut di Niniwe, justru dia ke arah barat, yaitu ke daerah Yafo. Bisa dilihat dalam Yunus pasal 1 ayat 3. Daerah Yafo ini terletak di Tel Aviv. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Tarsis ini ada di daerah Spanyol. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Tadinya dia akan disuruh ke daerah timur laut, yaitu di Niniwe, daerah Irak sekarang ini, tapi justru dia ke Yafo atau di Tel Aviv, bagian Israel, di Laut Mediterania, untuk melarikan diri ke Tarsis atau daerah Spanyol. Kebetulan di Tel Aviv itu atau di Yafo, dia mendapatkan sebuah kapal. Dan Yunus sebenarnya melarikan diri dari panggilan Allah untuk menyampaikan seruan pertobatan Niniwe adalah dilatar belakangi oleh Niniwe ini adalah kekaisaran Asyur. Asyur ini adalah yang menaklukkan kerajaan Israel Utara. Sehingga mereka dianggap sebagai musuh dan mereka menyembah berhala. Mereka disebut fasik, kejam. Kejahatan mereka sudah sangat luar biasa sehingga menimbulkan rasa benci dari Yunus dan orang Israel. Sehingga ketika Yunus diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk pergi ke Niniwe menyerukan pertobatan, Yunus tidak mau. Yunus marah dengan orang-orang Niniwe yang begitu kejam, yang begitu jahat, bahkan menyembah berhala. Yunus tidak mengindahkan perintah Tuhan. Karena itu dia lari ke Yafo. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yunus kemudian menaiki kapal yang akan menuju ke Tarsis. Tapi dalam pelayaran di Laut Mediterania atau Laut Tengah, ternyata terjadi gelombang. Seperti misalnya dalam pasal 1 ayat 4, dikatakan Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Dalam ayat 5, pasal 1 dikatakan, awak kapal dan para penumpang kapal menjadi sangat takut ketika gelombang besar menghantam kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Tapi yang terjadi pada Yunus adalah dia justru turun ke ruang yang paling bawah. Bahkan dia tertidur nyenyak. Yunus begitu melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa Yunus tidak memiliki rasa takut dari panggilan itu.
Karena itu justru dia turun ke ruang yang paling bawah dan dia tertidur nyenyak. Rasa takut dari Yunus justru ditimbulkan oleh kebenciannya yang sangat luar biasa dengan orang-orang Niniwe yang telah melakukan perbuatan jahat yang justru akan diberikan pengampunan oleh Allah. Akhirnya dalam pasal 1 kita melihat disepakati untuk dibuang undi. Dan ternyata Yunus yang mendapatkan undi itu. Artinya Yunuslah yang menjadi penyebab dari adanya gelombang yang hampir saja menghancurkan kapal itu. Dan pada akhirnya Yunus menyampaikan bahwa dia memang penyebab dari semua itu karena dia melarikan diri dari panggilan Allah. Dan Yunus pun akhirnya dilemparkan ke dalam laut dan laut pun menjadi tenang. Yunus akhirnya ditelan oleh ikan yang begitu besar dan dia ada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam lamanya. Allah tetap menghendaki agar Yunus menjalankan perintahnya untuk menyerukan pertobatan di Niniwe, sehingga dia bisa hidup selama 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan. Seharusnya secara manusia dia sudah mati, tapi Tuhan tetap memelihara dia untuk dia menyampaikan seruan pertobatan. Dan pada akhirnya kita melihat dalam pasal 3-12, setelah terdampar ke pantai, Yunus ke Niniwe dan menyerukan pertobatan di kota Niniwe. Dalam pasal 31-12. Seruan pertobatan disampaikan di kota Niniwe. Dan pada akhirnya, raja dan semua orang yang ada di Niniwe kemudian bertobat dari seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yunus. Tapi apa yang terjadi dengan seruan pertobatan? Mari kita mendalami kita pada malam ini. Apakah Yunus merasa senang? Apakah Yunus merasa puas ketika kemudian seruan pertobatannya yang dilakukan dengan rasa terpaksa yang telah menyebabkan orang Niniwe menjadi bertobat? Apakah Yunus senang? Ternyata tidak. Yunus justru tetap menjadi marah dan kesal. Sebagaimana kita melihat dalam pasal 4 ayat 1 bacaan tadi. Dikatakan dalam ayat 1 pasal 4, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Bukan pertobatan yang menyebabkan orang Niniwe mengalami pertobatan di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10 tidak direspon dengan baik oleh Yunus. Tapi justru dia menjadi kesal hati karena Tuhan memberikan pengampunan atas mereka. Kalau kita melaksanakan tugas penginjilan, tugas pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka ketika tugas itu kita jalankan dengan baik dan itu mendatangkan berkat, kita akan bersuka cita. Tapi bagi Yunus tidak. Dia justru menjadi kesal hati karena pertobatan yang sudah terjadi. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita lihat dari ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Setelah Yunus kemudian menyerukan pertobatan dan dia pada akhirnya ada di suatu tempat, ternyata tempat itu begitu panas, tapi walaupun dia punya rasa kesal, walaupun dia tidak mengindahkan perintah Tuhan sebelumnya, Tuhan tetap memberi perhatian kepadanya. Karena itu Tuhan menumbuhkan pohon jarak agar Yunus bisa berteduh di bawah pohon jarak itu. Tetapi dalam ayat 7 dikatakan, tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Dan ayat 8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin yang dari timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk dia berteduh. Tetapi Tuhan juga merancangkan pohon jarak itu mati. Tujuannya adalah untuk menguji kesetiaan dan iman daripada Yunus. Tapi ternyata Yunus betul-betul tetap kesal hati. Bahkan pada ayat 8 pun dikatakan dia juga berharap kalau bisa dia mati saja. Ada perasaan kesal yang luar biasa yang dialami dan dirasakan oleh Yunus pada waktu itu.
Oleh karena itu Allah justru akan bertanya kepada dia dalam ayat 9. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layak engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. 2 kali dia mengambil sikap lebih baik dia mati, termasuk pada ayat 9 tadi. Jadi perasaan kesal itu luar biasa dalamnya pada Yunus. Sehingga Allah mengatakan, layakkah ia marah dengan pohon jarak yang mati itu? Tujuannya adalah untuk menyadarkan Yunus bahwa pohon jarak itu bukan dia yang menumbuhkan. Ayat 10. Yunus merasa begitu kesal, merasa sedih atas matinya pohon jarak itu. Karena itu Allah menyampaikannya dalam ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku sayang kepada Nineve? Yunus sendiri merasa menyesal ketika pohon jarak itu mati di mana dia bertuduh. Nah, bagaimana mungkin Yunus merasa kesal, menyesal dengan pohon jarak itu? Bagaimana dengan Allah ketika melihat orang-orang yang ada di Nineve, kota yang besar yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang? Tentu Allah akan lebih mengasihi penduduk Nineve yang 120.000 orang itu untuk mereka diselamatkan. Tapi ternyata kebencian dan rasa kesal daripada Yunus sudah sangat begitu mendalam. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema perenungan hari ini mereka juga disayang Tuhan. Sebetulnya itu mewarnai minggu-minggu sengsara yang kita jalani saat ini sebagai orang percaya. Tema ini juga mengingatkan kepada Yunus dan kita semua bahwa sejahat-jahatnya orang yang ada di sekitar kita, mereka adalah manusia ciptaan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita, maka itu juga menjadi tanggung jawab bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di luar sana begitu banyak orang yang hampir setiap hari melakukan kejahatan. Tapi sekalipun manusia telah jahat, Allah tetap mengasihi manusia. Dan karena itu Allah pun berkehendak agar kita juga mengasihi manusia sebagaimana Allah mengasihi manusia. Dan ketika kita mengasihi manusia, maka tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menyelamatkan saudara dan sesama kita yang ada di sekitar kita, yang mungkin terjerembab di dalam dosa, atau mungkin mereka sedang hidup dalam kepapaan. Kita harus menjadi bagian dari orang yang mau mengasihi, tidak seperti Yunus yang begitu marah dan kesal dengan orang yang berbuat jahat. Artinya, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi justru kita juga harus mengasihi mereka, karena Tuhan juga menyayangi mereka. Jadi kalau Tuhan menyayangi orang-orang yang di sekitar kita, walaupun mungkin mereka telah berbuat jahat kepada kita, maka tugas kita lah juga untuk mengasihi orang-orang itu. Karena mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan, sekalipun mereka telah berbuat jahat. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi pelajaran yang kita ingin dapatkan pada perenungan firman Tuhan malam hari ini, sekalipun orang-orang Niniwe telah begitu berbuat jahat, sekalipun mereka penyembah berhala, tidak percaya kepada Allah Yahweh Israel, tapi mereka adalah ciptaan Tuhan, sesama manusia kita. Oleh karena itu mereka juga harus dikasihi oleh Allah. Dan karena kasih Allah kepada mereka, maka Yunus seharusnya juga mengasihi mereka. Tapi yang terjadi adalah rasa benci yang begitu dalam oleh karena perilaku jahat orang-orang Niniwe. Tetapi ketika kita melihat orang-orang yang memiliki perilaku jahat, maka bukan menjadi tugas kita untuk menghakimi mereka, tetapi justru kita juga harus menolong mereka untuk mereka bisa diselamatkan dari perbuatan-perbuatan jahat mereka. Firman Allah kiranya akan memperlengkapi kita untuk menjadi bagian dari sesama manusia, untuk mengasihi, untuk kita menyayangi orang-orang yang di sekitar kita. Sekalipun mungkin mereka telah menjahati kita, membuat kita mungkin mengalami kepahitan dalam hidup kita, atau sakit hati dalam hidup kita. Tapi kita tetap harus mengasihi, menyayangi mereka, karena Allah menyayangi mereka. Tuhan memberkati firman-Nya. Demikian, Bung Meir. Iya, menarik sekali tentunya firman yang disampaikan oleh Pak Yes, bagaimana kita dapat belajar tetap memberikan kasih, karena seperti topiknya, mereka juga disayangi Tuhan. Sekarang bagaimana kita, orang yang percaya, orang yang memahami, walaupun ya seperti tadi Pak Yes sampaikan, banyak sebenarnya kasus
tidak hanya yang sudah berbulan-bulan ini, tapi semakin banyak justru goncangan lah Mer bilang di orang percaya. Tapi bagaimana kita tetap memberikan kasih, sayang, bukan hanya menghakimi atau menjudge dan lain-lain. Dan pastinya menarik tentunya kami semua mengundang Anda untuk dapat terlibat di jalur WhatsApp di 0811 587 028, di 0811 587 028, dan di 0853 887 22594, di 0853 887 22594. Dan pastinya kami akan segera kembali. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Hanya Yesus penolong yang setia. Pastinya kembali lagi di ruang dengar Anda, listener, dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda dan disponsori oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution,
dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Masih menunggu Anda di jalur WhatsApp di 0811 587 028, di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594. Bersama narasumber kita malam hari ini, Penatua Bapak Yes Timotius Asa sebagai Sekretaris Satu Badan Pengurus Pusat Mission Care, sebagai Wakil Presiden Chapter Mission Care Samarinda, dan juga aktivis di lembaga-lembaga pelayanan. Dengan topik kita malam hari ini, mereka juga disayang Tuhan, dari Yunus 4 ayat 6 sampai 11. Topik yang menarik tentunya yang bisa Mayor simpulkan di segmen awal tadi, bagaimana kita dapat memandang kondisi. Contoh kasusnya ada yang sudah persidangan berbulan-bulan ini, menjadi gambaran kita bagaimana pola pandang kita untuk bisa tetap memiliki kasih, walaupun kita Tuhan pasti punya rencana terbaik untuk yang dituju. Dan pastinya Mer langsung ke pertanyaan nih Pak Yes. Menarik tentunya Pak Yes juga mengambil sebuah gambaran yang sangat mudah kita cerna, juga penghantarnya dengan Yunus 4 ayat 6 sampai 11 ini. Apa yang melatar belakangi pemilihan topik ini Pak Yes? Mereka juga disayang Tuhan. Silakan Pak Yes. Ya, pendengar yang diberkati Tuhan, saya memilih topik ini setelah kemudian saya membaca bagian Alkitab ini, kemudian saya baru sadar. Saya termasuk salah satu bagian dari orang yang berharap vonis dari kasus yang kita ikuti berbulan-bulan kemarin menjadi maksimal. Ketika saya membaca Yunus ini, saya sadar ternyata salah satu saya menjadi bagian dari orang yang juga harusnya merasa berdosa dan bersalah. Jika kemudian kita berharap orang yang telah berbuat jahat harus mendapat hukuman yang maksimal. Apa bedanya saya dengan Yunus ketika kemudian saya mengambil posisi seperti itu, agar orang yang akan divonis itu mendapatkan vonis yang maksimal? Barangkali ini menjadi kontroversi dan bisa menjadi perdebatan dalam kehidupan bangsa kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus pastikan bahwa seharusnya kita juga tidak menjadi seperti Yunus ketika melihat orang di sekitar kita yang telah berbuat jahat, sehingga kita juga mengatakan kita punya hak untuk menghakimi yang bersangkutan. Jadi saya memilih tema ini karena saya membaca kitab Yunus dan kemudian belajar dari sifat Yunus. Ketika kemudian dipanggil oleh Allah, disuruh untuk menyerukan pertobatan ini, dia ternyata melarikan diri dari panggilan Allah. Dan dia melarikan dari panggilan Allah itu justru karena rasa benci yang begitu mendalam terhadap orang-orang Niniwe. Kita tahu bahwa memang Yunus membenci karena orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang berbuat jahat dan mereka begitu kejam. Tapi kalau kita melihat tema kita malam ini, maka seharusnya sifat dan perilaku itu tidak ada dalam diri kita. Karena dikatakan Tuhan juga menyayangi mereka. Itu berarti mereka adalah bagian dari sesama kita manusia yang harus kita kasihi. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ada perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengasihi sesama manusia sejahat apapun. Kita ingat di atas kayu salib bagaimana seorang yang jahat di samping Yesus, yang kemudian Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan Bapa. Itu berarti sejahat-jahatnya orang, Tuhan juga tetap mengasihi. Dan sejahat-jahatnya orang di sekitar kita, kita harus tetap mengasihi mereka. Jadi saya memilih tema ini karena saya baru sadar, saya tidak ada bedanya dengan Yunus ketika kemudian saya mengambil sikap yang sama dengan orang-orang banyak pada saat vonis dijatuhkan oleh hakim oleh seseorang yang melakukan perbuatan jahat yang kita ikuti selama berbulan-bulan dalam persidangan melalui layar televisi. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita tetap mengasihi sesama kita. Saya memilih tema ini dan saya tentu berharap tema ini juga mengingatkan kita dan menjadi berkat, menyadarkan kita untuk tidak membenci
sesama kita. Demikian Bung Meyer. Iya, menarik tentunya topik ini, mereka juga disayang Tuhan. Dan juga sikap Yunus yang tadi Pak Yes juga bisa gambarkan kepada kita. Namun apakah sikap Yunus yang membenci orang lain masih ada nih dalam kehidupan orang percaya saat ini Pak Yes? Silakan Pak Yes. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang kemudian ikut menghakimi yang divonis maksimal kemarin, karena kita juga bersorak untuk itu, adalah anak-anak Tuhan. Tapi saya pastikan itu juga ada bagian dari anak-anak Tuhan. Termasuk saya, yang saya katakan saya sadar ketika membaca kitab Yunus, ternyata saya tidak bedanya dengan Yunus. Saya pastikan bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak Tuhan juga yang memiliki perilaku seperti itu. Itu berarti kita belum beriman yang sungguh. Kalau kita sudah beriman yang sungguh, maka perintah Tuhan kita jalankan. Kalau kita menjalankan perintah Tuhan, berarti kita menjalankan seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Karena Tuhan memberi perintah agar kita saling mengasihi. Dan karena itulah firman ini diingatkan kepada kita, yang saya pastikan masih ada orang-orang yang berperilaku seperti Yunus. Maka firman Allah ini harus diingat-ingatkan agar kita menyadari kita tidak baik kalau memiliki sikap seperti sikap Yunus yang membenci orang-orang Niniwe. Bahkan ketika orang-orang Niniwe mengalami pertobatan pun, yang terjadi pada Yunus bukan merasa bersuka cita, merasa senang, tapi tetap merasa kesal karena Tuhan memberikan pengampunan atas mereka. Jadi kalau ditanya apakah masih ada orang-orang seperti Yunus, saya pastikan masih ada. Dan karena itulah saatnya kita menyadari bahwa kita tidak menjadi orang-orang seperti Yunus yang menolak panggilan, menyerukan pertobatan, dan yang benci dengan orang-orang yang berbuat jahat di sekitar kita. Demikian, Bung Meyer. Iya, menarik tentunya bagaimana kita untuk dapat bisa menghadapi kondisi belajar dari Yunus. Namun apa yang seharusnya dilakukan anak-anak Tuhan nih Pak Yes, ketika mendapati orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan atau orang-orang yang hidupnya dalam kekurangan? Karena tentunya kasus kalau bisa menggambar dari kasus tersebut bertubi-tubi nih, anak Tuhan juga terlibat dalam hal-hal yang tentunya membuat kita merasa, loh kok begini ya? Gimana nih Pak Yes? Ya, pendengar yang diberkati Tuhan, kita barangkali ingat nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Galatia. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada orang-orang di Galatia dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Jelas bahwa kondisi yang ada di jemaat Galatia hampir sama dengan kondisi yang ada di Niniwe. Banyak orang-orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, seruan daripada Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 2 ini bertujuan untuk mengingatkan kepada orang-orang Galatia bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam pasal 6 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 1 mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh Yunus ketika kemudian ada orang-orang yang telah berbuat jahat. Jadi kalau kita mendapati ada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran, dalam hal ini telah melakukan perbuatan dosa, maka orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa itulah yang harus ditolong. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Meyer adalah kita harus menolong orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin telah berbuat jahat, yang mungkin hidup dalam kefasikan, yang mungkin hidup dalam lumpur dosa. Jadi tanggung jawab kita adalah menolong mereka. Dan itu yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dalam Galatia pasal 6 ayat 2 tadi. Untuk kita menolong orang-orang yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat 1 pasal 6 itu. Jadi ketika kita menemukan orang-orang yang berbuat dosa, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang
melanggar hukum, maka tanggung jawab kita adalah untuk menolong mereka. Bagaimana cara kita menolong mereka? Bisa kita menasihati mereka, tapi juga bisa kita lakukan melalui doa. Karena dengan doa, Roh Kudus akan bekerja terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat itu, sehingga mereka kemudian disadarkan, kemudian mereka mengalami pertobatan. Jadi kita harus bisa melakukan itu, termasuk perintah dalam Yohanes pasal 15 tadi, ayat 12, supaya mengasihi sesama, sehingga ketika kita mengasihi sesama manusia adalah orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi mereka, maka mereka ketika melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus menolong sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, Bung Meyer. Iya, tentunya menarik pastinya gitu kita bisa memahami bagaimana kita bertindak. Walaupun mungkin beberapa orang masih merasa, kayaknya nggak bisa, harus tetap. Nah, menarik juga kalau kita melihat sisi pandang ini, kita rubah ke mission care. Apa yang dilakukan mission care nih Pak Yes terhadap orang yang butuh kasih dan kepedulian? Silakan Pak Yes. Tentu bentuk-bentuk apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang di sekitar itu ada berbagai macam cara. Mission care dalam hal ini tentu melihat pada persoalan kepapaan orang-orang di sekitar mission care, termasuk misalnya hamba Tuhan, guru agama dan mahasiswa teologi. Apa yang harus kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita? Mungkin tidak dalam konteks mereka melakukan perbuatan kejahatan, tapi ketika mereka dalam kekurangan, mereka dalam mereka membutuhkan pertolongan, maka yang dilakukan oleh mission care selama ini, ketika dia sudah berusia 27 tahun dalam pelayanannya, mission care mau peduli dan berbagi bagi guru agama, mahasiswa teologi, dan para hamba Tuhan, para pendeta. Tapi tidak juga hanya sebatas itu. Mission care juga melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dengan membantu berbagai macam peristiwa bencana alam, termasuk saudara-saudara sesama kita yang mungkin tidak seiman. Tapi itu yang dilakukan oleh mission care, yaitu mewujudkan kepedulian bagi sesama. Jadi siapapun yang ada di sekitarnya, yang mengalami persoalan hidup, yang mengalami kekurangan dalam hidupnya, maka mission care mewujudkan kepedulian itu untuk peduli dan berbagi. Dalam bentuk materi, dalam bentuk spirit dukungan doa, dalam bentuk penyegaran iman. Ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh mission care dalam rangka bangun kemanusiaan bagi orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam kepapaan, yang hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam kekurangan. Jadi sekali lagi, mission care melakukan itu melalui perbuatan-perbuatan nyata untuk peduli dan berbagi bagi hamba Tuhan, guru agama dan mahasiswa teologi, bahkan bagi sesama anak bangsa yang mengalami berbagai macam musibah di negeri ini. Demikian, Bung Meyer. Iya, menarik tentunya jika kita dapat melihat dari sudut pandang mission care. Karena bukan hal kecil yang dilakukan oleh mission care, terkhususnya untuk hamba Tuhan, mahasiswa teologi, guru agama, juga kondisi-kondisi bencana. Bagaimana tentang perkembangan kegiatan pelayanan mission care Pak, khususnya di Kota Samarinda? Silakan Pak Yes. Pendengar yang diberkati Tuhan, dalam waktu dekat ini mission care juga akan melakukan pelayanan sosial di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Itu juga salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mission care ketika kemudian kita melihat orang yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu. Siapa mereka yang di lembaga pemasyarakatan? Mereka yang di lembaga pemasyarakatan itu mereka yang tentu yang mendapat vonis, mendapat hukuman oleh karena perbuatan-perbuatan jahat mereka. Tapi apakah mereka tidak dipedulikan oleh mission care? Mission care mau peduli bagi mereka karena mereka adalah sesama anak-anak Tuhan. Dan program mission care saat ini ditingkatkan untuk mewujudkan kepedulian bagi sesama yang ada di sekitar kita. Dan itu juga yang diharapkan kegiatan-kegiatan seperti itu dilakukan termasuk di chapter-chapter. Jadi bukan hanya program di pusat, hanya dilakukan di Jakarta dan sekitarnya di mana kantornya berada, tetapi bagaimana juga di chapter-chapter yang ada di seluruh Indonesia ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya aksi.
artinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya aksi, yaitu berwujud pada tindakan, bukan sekedar hanya mendukung di dalam doa, bukan sekedar hanya memberikan pelayanan kerohanian, bukan sekedar hanya memberikan pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan, tetapi di Mission Care juga mewujud nyatakan kepeduliannya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan program-program itu yang sedang dikembangkan oleh Mission Care. Sehingga ketika Mission Care ini didirikan, yang bertujuan untuk peduli dan berbagi bagi hamba Tuhan, guru agama dan mahasiswa teologi, bahkan juga peduli dan berbagi bagi sesama, maka program ini harus menjadi program yang utama dalam Mission Care. Karena itu visi daripada pendiri Mission Care almarhum Pendeta Peter Condro. Dan sudah begitu banyak yang tertolong oleh karena kepedulian daripada Mission Care. Dan ke depan program-program yang sudah dilakukan di awal pendirian akan ditingkatkan. Di samping tentunya ada pengembangan program, termasuk dalam rangka pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan tentang kesehatan, pelatihan pertanian terutama, bahkan juga pelatihan-pelatihan di bidang kesehatan, dan juga pelayanan-pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Mission Care. Seperti itu, Bung Meyer. Iya, menarik tentunya bahwa banyak kegiatan yang Mission Care lakukan untuk bisa berdampak bagi banyak orang. Menarik juga untuk kita bisa mengupas kembali seperti yang tadi Pak Yayas sampaikan, belajar dari Yunus tentang mereka juga disayang Tuhan. Bagaimana tentunya peran keluarga saat ini Pak Yayas? Agak geser sedikit tentang peran keluarga sendiri untuk mewujudkan generasi-generasi berikut ini yang benar-benar disayang Tuhan. Silakan Pak Yayas. Ya, pendengar yang diberkati Tuhan, bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah keluarga yang hidup di dalam Tuhan, yang tentu keluarga itu adalah menjadi satu kesatuan. Artinya, Bapa, Ibu, dan anak itu adalah keluarga, dan keluarga itu hidup dalam Tuhan. Tapi situasi dan kondisi yang kita alami dan kita rasakan saat ini, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak hidup dalam Tuhan. Mungkin secara individu, dia hidup dalam Tuhan, dia aktif dalam pelayanan. Tapi kondisi-kondisi yang ada saat ini, di mana keharmonisan keluarga tidak tercipta, kehidupan keluarga yang harusnya menyembah Tuhan tidak tercipta, dan itulah yang kemudian menimbulkan atau menghadirkan generasi-generasi yang tidak setia kepada Tuhan. Artinya pendidikan kerohanian yang paling utama ada dalam keluarga. Kalau keluarga itu bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka keluarga itu adalah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Kalau keluarga berkenan kepada Tuhan, itu berarti keluarga yang setia menjalankan perintah Tuhan. Kalau keluarga itu setia menjalankan perintah Tuhan, maka keluarga itu akan terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Sehingga kemudian seruan pertobatan yang dilakukan oleh Yunus tidak harus menimbulkan rasa tidak suka, oleh karena generasi-generasi yang ada adalah generasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pendidikan kerohanian dalam keluarga itu menjadi hal yang utama. Dan itu harus dibangun secara bersama. Bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, bukan hanya. Tetapi ayah, ibu, dan anak sangat berperan dalam rangka membangun persekutuan keluarga. Dan di dalam persekutuan keluarga itu, maka firman Allah yang menjadi panutan, pedoman, dan patokan hidup kita untuk menjalani semua tanggung jawab yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Jadi saya kira pendidikan keluarga itu menjadi hal yang utama, terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, di mana begitu banyak pengaruh-pengaruh yang dihadirkan, baik oleh karena kemajuan teknologi, atau juga oleh karena kehidupan bebas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan antisipasi yang harus dilakukan adalah bagaimana memperkokoh persekutuan keluarga yang mengutamakan firman Tuhan. Kalau keluarga tidak hidup dalam firman Tuhan, maka kondisi itu akan kondisi yang tentu dikhawatirkan di hari yang mendatang. Iya. Demikian Bung Meyer. Iya, terima kasih Pak Yayas, penjelasan yang sangat menarik tentang keluarga. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung Pak Yayas. Topik yang menarik, mereka juga disayang Tuhan, adalah hal yang sangat bisa menjadi pegangan kita untuk melihat kondisi apapun yang saat ini kita hadapi. Namun bagaimana untuk kita tetap memberikan perhatian kepada Tuhan.
sebagai penutup Pak Yes, apa yang dapat menjadi kesimpulan tentang topik mereka juga disayang Tuhan? Pendengar yang diberkati Tuhan, mereka juga disayang Tuhan. Artinya, manusia ini adalah ciptaan Allah yang termulia. Karena dia adalah ciptaan Allah yang termulia, maka manusia tetap dirancangkan Tuhan untuk hidup berkenan kepadanya. Ya. Kalau manusia dirancangkan Tuhan untuk tetap hidup berkenan kepadanya, dengan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang kekal dan abadi, maka sebagai sesama manusia, kita juga harus memberikan kepedulian kepada sesama yang ada di sekitar kita untuk menolong mereka sebagaimana dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Jadi menjadi tanggung jawab bagi kita. Dan dalam kehidupan persekutuan Mission Care, ini menjadi satu tanggung jawab bagi Mission Care untuk juga mau peduli dan berbagi bagi orang-orang di sekitar. Bukan hanya pada persoalan kerohanian saja, bagaimana dia yang jahat kemudian bertobat, tapi juga adalah kepedulian bagi orang yang membutuhkan, terutama kebutuhan pokok setiap hari. Itu yang harus diwujudkan oleh Mission Care melalui peduli dan berbagi. Dan bagi para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan malam hari, marilah kita wujudkan kasih terhadap sesama, karena Allah mengasihi sesama. Sehingga ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah jatuh dalam dosa, yang mungkin telah berbuat jahat kepada kita, kita tetap harus menolong mereka. Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Mereka juga disayang Tuhan. Demikian, Bung Meyer. Iya, mereka juga disayang Tuhan. Topik yang menarik tentunya malam hari ini. Dan tentunya kiranya apa yang dapat disampaikan malam hari ini dapat menjadi rema yang baik, bisa kita lakukan, dan terkhususnya belajar dari Yunus untuk kita bisa mengampuni, mengasihi, dan menyebarkan kasih di antara keluarga sekitar kita. Dan pastinya Pak Yes, sebelum menutup perjumpaan kita, Mayor mengundang Pak Yes untuk dapat menutup kita di dalam doa. Silakan Pak Yes. Harsler, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati siaran radio malam ini. Kami sudah boleh diberkati oleh firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa setiap orang yang ada di sekitar kami yang mungkin telah berbuat jahat, mereka juga disayang Tuhan. Kami juga punya tanggung jawab untuk menyayangi mereka. Bahkan dalam kehidupan keluarga Mission Care, mewujudkan kepedulian bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba, berkati Bung Meyer yang telah memandu siaran ini, berkati juga para pendengar yang boleh mendengarkan siaran ini. Biar mereka juga boleh hidup dalam ketaatan, tidak seperti Yunus mau melarikan diri dari perbuatan. Bahkan begitu membenci orang-orang Niniwe, sehingga perasaan kesal tetap ada dalam diri walaupun mereka telah mengalami pertobatan. Sadarkan kami Tuhan, untuk kami tidak menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi yang mau ditanamkan dalam diri kami adalah bagaimana kami mengasihi sama kami. Terima kasih Tuhan, kami memberikan-Mu atas setiap kehidupan kami, para pendengar yang mungkin mendengarkan siaran radio ini, yang sedang dalam pergumulan sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Mereka yang saat ini juga bergumul dengan persoalan ekonomi, Tuhan juga pulihkan ekonomi mereka. Keluarga-keluarga yang mungkin menghadapi persoalan anak-anak yang tidak hidup dalam ketaatan dengan Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Suami istri mungkin yang saat ini juga tidak hidup harmonis, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Samarinda, berkati semua warga kota Samarinda, berkati pemerintah kami, bahkan juga berkati pemerintah bangsa dan negara kami di Provinsi Kalimantan Timur, di Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk pembangunan IKN, dan berkati proses pembangunan IKN ini tetap berlanjut, dan biar kami sebagai masyarakat Kalimantan Timur support, mendukung terwujudnya ibu kota negara Nusantara yang sedang dalam proses membangun. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami dan berkati siaran-siaran ke depan, bahkan berkati dengan menjadi saluran berkat bagi para pendengarnya. Inilah kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus, tiada Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Yes untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, sukacita untuk kita bisa sama-sama membagikan kabar sukacita juga kepada Anda. Dan pastinya listener dimanapun Anda berada, kami juga rindu untuk bisa bersapa dengan Anda, untuk bisa berkomunikasi dengan Anda setelah selesai program ini. Jadi pastinya kami masih mengundang Anda untuk terlibat di jalur WhatsApp di 0811 587 028, di 0811 587 028, dan juga di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594. Kiranya program malam hari ini dapat memberikan satu sukacita bagi kita, pemahaman kita untuk semakin peduli dan berbagi. Dari balik meja siar radio Heartline FM, kami undur diri dalam program Reach the Unreachable. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yes.